Salam pemirsa channel Media Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya Arli dalam segmen Jelasin Aku Sampai Ngerti Dong. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan obrolan dengan salah satu audiens yang akan menjadi contoh bagaimana kita ngobrol mengenai ilmu kebenaran. Halo Kila. Hai. Iya, Syakila di sini akan menjadi teman saya untuk ngobrol mengenai ilmu kebenaran ini. Jadi prosesnya adalah saya akan menjelaskan buku ini, buku pengantar ilmu kebenaran, buku terakhir yang diterbitkan. Oh, nggak diterbitkan sih, ini cuma dibagi aja, dijual secara langsung tanpa ada penerbitan segala. Yang isinya itu adalah pengantar bagi orang-orang yang belum tahu apa-apa tentang ilmu kebenaran. Jadi dengan saya menjelaskan ini ke Syakila, diharapkan pemirsa atau siapapun juga bisa mendapat gambaran yang utuh mengenai ilmu kebenaran dalam waktu yang relatif singkat. Oke? Kalau gitu kita mulai saja pembahasannya ya. Pertanyaan pertama. Apa itu ilmu kebenaran? Ilmu kebenaran itu adalah konsep kehidupan. Konsep kehidupan itu jadi ya pemahaman akan kehidupan yang mengutamakan hubungan dengan Allah dibandingkan hubungan sesama manusia. Dan berbeda dengan ilmu yang lain, sosiologi atau kila di sekolah belajar apa, IPA, IPS, itu kali ini yang ngajarin kita manusia itu bukan orang yang ngomong gini kayak bu guru, tapi malaikat mukorobin dari dalam hati kita. Iya, jadi orang-orang bertanya, emang malaikat mukorobin ada beneran? Ya itu dia masalahnya. Kita bisa merasakan kalau misalnya kita belajar ilmu kebenaran. Itu yang pertama. Kedua, yang pertama tadi itu adalah ngerti nggak maksudnya mengutamakan hubungan dengan Allah dibandingkan hubungan sesama manusia? Enggak. Jadi gini ya. Ketika Kila berbuat yang baik, hal yang jelas-jelas baik, apa contohnya Kila berbuat baik? Mendengarkan guru itu. Mendengarkan guru, ya. Kan ketika mendengarkan guru kan ada banyak caranya. Iya. Misalnya bisa sambil main HP. Itu kan jelas ya, nggak bagus ya, nggak baik. Tapi ada juga yang duduk dengan rapi habis itu dengerin kayak gini. Nah, kalau gitu kan berarti dibilang bu gurunya bagus dong. Nah, kalau misalnya kita melakukan dengerin bu guru sekolah itu mengutamakan penilaian manusia, maka kita akan menyesuaikan gimana caranya sebagai murid supaya bu gurunya sesenang mungkin. Ya, bu gurunya senangnya tuh anaknya misalnya suka banyak bertanya. Oke, berarti kita kalau misalnya mengutamakan penilaian bu guru, kita bakal sering bertanya, bu, gitu kan. Tapi kalau bu gurunya sukanya denger aja diam, kita bakal udah diam aja dengerin gitu kan. Iya nggak? Nah, penilaian Allah, mengutamakan penilaian Allah itu berarti ketika kita melakukan dengerin bu guru tadi, kita juga niatnya harus bersih. Harus bersih dari minta puji tadi. Artinya kita mendengarkan bu guru di situ bukan cuma buat nyenengin bu guru, tapi untuk menjadi manusia yang benar di hadapan Allah. Gak kebayang kan? Iya, misalnya kalau misalnya Kila mendengarkan bu guru, sebentar, Oma jadi bingung. Kila ngerti nggak maksudnya? Ngerti apa? Jelasinnya gimana pusing ya, jadi gini. Jadi kalau misalnya kita sekedar mengutamakan pilihan bu guru ya tadi kan, kita harus tergantung bu gurunya sukanya apa. Tapi kalau pilihan Allah bukan itu yang penting. Pilihan Allah ketika mendengarkan bu guru itu adalah Kila mungkin adalah harus mendapatkan ilmu yang maksimal dari situ. Jadi kadangkala katakannya bu gurunya senangnya itu Kila diam mendengarkan. Tapi karena Kila mengutamakan kepentingan Allah, Kila justru sering banyak tanya. Kan nggak sesuai dengan keinginan bu gurunya. Nah itu ada perbedaan. Jadi kadangkala dalam setiap kejadian di kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita kalau mengutamakan kepentingan Allah tuh otomatis jadi mengabaikan kepentingan penilaian manusia. Jadi kelihatan buruk justru di depan sama manusia. Nah ilmu kebenaran mengajarkan gimana caranya seperti itu. Jadi kita mengutamakan bagaimana nilainya di depan Allah daripada sama manusia. Itu maksudnya. Dan tadi yang ngajarin dari dalam malaikat mukorobin. Sampai sini ngerti ya? Iya. Iya, oke. Selanjutnya,
Ilmu ini juga disebut dengan nama ayat tersirat karena prinsip utamanya adalah bagaimana membaca ayat-ayat Allah yang terkandung dan tersembunyi dalam kejadian sehari-hari. Kayak tadi, katakanlah Kila karena tanya-tanya mulu, meskipun bu gurunya sukanya Kila diam aja, Iya. mungkin bu gurunya malah marah. Ah. Nah, kejadian itu, bu guru marah itu sebenarnya itu merupakan ayat-ayat Allah juga. Oh. Bisa. Allah. Iya. Itu ayat-ayat Allah juga. Kalau misalnya Kila belajar ilmu kebenaran, Kila bisa tahu mengapa kok bu gurunya kayak gitu, apa ayat-ayat Allah yang berusaha disampaikan lewat bu guru itu. Nah, itu bagaimana cara melaksanaannya itu adalah ini, ada prinsip ilmu kebenaran, namanya itu adalah ada 8 fondasi ilmu kebenaran. 1 itu adalah bermanfaat buat pribadi, bermanfaat buat sesama, secara lahir, batin. Lahir batin tahu nggak? Lahir itu secara jasmani luar, kayak misalnya makan kenyang, ya kan? Kalau batin itu yang lebih ke perasaan, feeling, kayak misalnya Kila merasa seneng nggak takut. Ya sekarang bisa senyum kan, itu batin kan, berarti lagi senang gitu. Dengan berbakalkan modal kesadaran, ketabahan, dan kesabaran dengan niat karena Allah semata. Nah ini detailnya lebih panjang lagi nih. 8 fondasi tadi kan, kesadaran, tabah, sabar, dengan niat karena Allah semata. Ada 8 tuh gimana sih? Ini 8 sadar, tabah, sabar dengan niat karena Allah semata. Nah sadar itu contohnya adalah ya tadi, ketika bu gurunya marahin Kila sadar bahwa itu adalah, oh bu guru marah nih, kenapa ya? Nah itu bukan, jangan sekedar marah fokus ke gurunya, tapi juga sadar bahwa ini adalah ayat dari Allah, ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan lewat bu guru marah itu namanya sadar. Tabah itu adalah, kan kita nggak bisa langsung tahu dong kenapa Allah membuat bu guru marah sehingga Kila jadi dimarahin gitu kan. Ya, bukan butuh waktu lama untuk bisa mengetahui apa ayat tersiratnya dari situ. Nah itu Kila harus bertahan untuk tetap berusaha mencari tahu apa ayat Allah dari situ. Nah itu merupakan ketabahan. Nah kesabaran itu adalah ketika ngerti, bu guru itu ternyata marah sebagai lewatan Allah untuk membersihkan nafsu rasa minta puji aku. Aku tadi ternyata tanya-tanya terus karena pengen dapat nilai yang bagus, supaya nanti sama teman-teman yang lain dipuji, wah Kila pinter banget ya gitu. Nah itu kalau misalnya itu udah sabar, itu Kila ngerti itu. Oleh karena itu Kila melakukan usaha-usaha untuk menghilangkan perasaan itu. Jadi Kila nggak usah mikir bahwa supaya dibilang pinter sama temannya dan sebagainya gitu. Itu sabar. Sampai suatu titik kalau Kila bisa ngebersihin niat seperti itu yang minta puji tadi, sampai akhirnya Kila benar-benar belajar dengan niat karena Allah semata. Nah itu Kila dapat nilai di hadapan Allah. Ilmu kebenaran itu ngajarin kayak gitu dalam segala macam hal. Bukan cuma sekolah sama bu guru doang, sama ayah, sama bunda, sama om Ai, sama ama, Misa, semua orang di mana aja itu bisa kayak gitu. Itu ilmu kebenaran. Ya, paham sampai sini? Iya. Selanjutnya, ilmu kebenaran diturunkan untuk seluruh umat manusia dimanapun berada, tidak membedakan status sosial, agama, ras, negara, bangsa, ataupun atribut lain yang didefinisikan manusia. Tapi Om, Berapa? yang kata Om guru itu marah, kalau marah harus ada alasannya kan? Iya. Nah, tapi kalau jadi yang nggak tahu alasannya gimana? Bu gurunya sendiri nggak tahu alasannya. Ya itu dia. Jadi kalau dalam melaksanakan ilmu kebenaran itu selalu ada penilaian di hadapan Allah sama manusia. Kalau Kila tadi ngelihatnya secara manusia aja, ya tadi bisa ngelihat bahwa bu gurunya itu adalah orang yang nggak suka ngomongnya dipotong-potong. Berarti seolah-olah kesimpulan yang Kila ambil adalah ya udah kalau gitu Kila diam aja. Tapi di hadapan Allah Kila bisa mendapatkan nilai di hadapan Allah kalau misalnya Kila sadar bahwa
kita belajar di sekolah itu bukan cuman untuk menyenangkan bu guru. Satu, bukan untuk pamer ke teman, tapi itu bentuk ibadah kepada Allah juga. Itu maksudnya. Ya. Kan kebanyakan kita kalau misalnya nggak omai ajarin ilmu kebenaran kan paling kan wah gimana caranya supaya dipuji teman gitu biar senang ya kan. Iya. Nah itu justru nggak mendapatkan nilai di hadapan Allah, jadi sia-sia di hadapan Allahnya. Terus kebanyakan orang ngajarin agama dan sebagainya kan itu terpisah, jadi seolah-olah kalau misalnya ibadah sama Allah tuh cuma pada saat sholat, puasa, zakat dan sebagainya, padahal semua hal yang kita lakukan sehari-hari itu bisa jadi ibadah. Tapi kalau ibadahnya gagal atau tidak benar gitu, Maksudnya? kalau gak dapat nilai gitu. Lah iya, tapi kan ya itu dia masalahnya, kalau nggak ada ilmu kebenaran manusia ngelakuin semuanya, puasa sampai berhari-hari sampai berbulan-bulan, taunya setelah mati baru nggak bakal nyadar. Sebelum itu di dalam kehidupan pasti ada yang lewatan Allah, entah siapa, seseorang yang berusaha mengingatkan kita bahwa itu ibadah itu nggak benar, tapi karena kita nggak ngerti ilmu kebenaran, karena kita nggak ngerti bagaimana membaca ayat-ayat Allah yang tersirat, kita abaikan, malah kita berantem sama orang tersebut. Itu permasalahannya, Kil. Pasti ada seharusnya, cuma kita nggak pernah nyadarin aja di sekitar kita. Kalau ama ini Ya, makanya ini belajar ilmu kebenaran supaya kita bisa membaca kapan ketika informasi semacam itu datang, lewat siapa aja, lewat kejadian apa aja. Ya, kebayang sekarang? Nggak terlalu. Apa yang nggak ngertinya? Tapi kita tadi pertanyaannya juga jangan-jangan nggak ngerti pertanyaannya apa tadi? nggak, maksudnya yang lewatan itu loh. Lewatan, iya. Jadi semua manusia ini adalah lewatan bagi Allah untuk saling mengingatkan untuk beribadah dengan Allah dengan benar. Omai diingatkan lewat Kila, Kila dilewatkan lewat Omai, kayak gitu. Tapi kita nggak nyadar sebenarnya. Kila tahu iman keenam kepada agama Islam apa? Iman apa? Rukun iman keenam. Qada dan Qadar. Aku nggak apa. Iya gimana sih? Jadi rukun iman keenam itu ada namanya Qada dan Qadar. Itu kalau Islam itu pemahaman masih terbatas banget. Tapi kalau dalam ilmu kebenaran dijelasin bahwa Allah itu sejak awal tuh cuma punya satu kehendak doang di alam semesta ini, yaitu bagaimana caranya manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin bagi alam semesta. Masih pernah ingat nggak diajarin kayak gitu? Nah, pokoknya itu adalah kodo. Kalau qadar itu adalah ya segala macam hal yang terjadi di alam semesta ini yang mengarahkan supaya manusia kayak gitu, mencapai itu. Ya salah satunya adalah konflik sehari-hari. Suami berantem sama istri, itu sebenarnya yang istri lagi diuji lewat suami supaya dia menang lawan nafsunya. Yang suami diuji lewat istri supaya menang lawan nafsunya, kayak gitu. Nah, ilmu kebenaran mengajarkan bagaimana caranya ketika itu terjadi kita benar-benar bisa lulus, nggak sia-sia, nggak berantem doang. Dan benar-benar sadar. Iya, udah sadar juga, abis itu bisa naik kelas dalam sekolah kehidupan. Makanya ilmu ini bukan cuma orang yang hidup doang dari negara apapun, agama apapun tadi, tapi juga buat orang-orang yang mati. Karena sekarang di sekitar kita gini ada banyak orang-orang mati yang terjebak di sini gara-gara ketika pas mati mereka noleh ke belakang, nggak ikhlas. Aku masih banyak kerjaan nih. Anak-anakku gimana nasibnya nanti dan seterusnya. Itu banyak deh yang nyangkut kayak gitu. Nah makanya ini juga diajarkan sama mereka ilmu kebenaran. Hei, jangan kayak gitu. Lu jangan ikut-ikutan yang hidup tuh bakal kacau balau semua justru. Tapi mereka nggak bisa belajar ilmu kebenaran lagi kan? Nah itu dia. Ada penjelasan yang lebih panjang lagi untuk belajar ilmu kebenaran. Itu di video-video Omai yang ada banyak, udah 100 lebih. Nah, pertanyaan itu disimpan dulu jadi sekarang ya. Iya. Jadi pengantar ilmu kebenaran ini untuk apa itu ilmu kebenaran? Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Semoga pemirsa mendapatkan hal yang bermanfaat dari percakapan antara saya dan Kila untuk pertanyaan pertama ini. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya.
Apa karakteristik utama ilmu kebenaran? 1. Ilmu ini adalah ilmu tentang roh. 2. Ilmu ini diajarkan oleh malaikat mukorobin. 3. 2 aja, ini aja intinya. Tapi signifikansinya yang dahsyat sayang. Yang lebih panjang Iya. penjelasannya. Oh. Jadi kalau di Al-Quran itu ayat dalam surat Al-Isra ayat 85, Kila mungkin nggak tahu, pokoknya ada di situ ya. Itu ada firman Allah ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Inti dari ayat ini adalah umat Islam terutama dikasih tahu bahwa ilmu tentang roh itu cuma sedikit. Lu nggak usah tanya-tanya lah tentang roh. Gitu. Oke. Jadi asumsinya apa? Asumsi umat Islam ya udahlah kalau gitu roh nggak usah dipikirin sama sekali, nanti aja. Kalau misalnya ada orang-orang bilang yang tiba-tiba mengakui bahwa mereka tahu tentang roh, oh berarti itu bid'ah tuh, harus dihajar tuh, kayak gitu kebanyakan orang memahaminya. Ya. Tapi padahal Ya emang sedikit. Jadi ceritanya panjang lagi itu, Kil. Ilmu tentang roh itu. Ada lah, ini ilmu kebenaran ini mau ngajarin itu ilmu tentang roh yang katanya di Al-Qur'an itu cuma sedikit dikasih tahu. Dan yang ngajarin adalah malaikat mukorobin. Malaikat mukorobin itu punya visi dan misi. Ini harus dipahamin. Kan kalau misalnya kita mau dapat bantuan dari malaikat mukorobin, otomatis kita harus kenal dong sifatnya malaikat mukorobin itu apa, sukanya apa, yang nggak suka apa. Ya ini makanya visinya itu adalah agar manusia mampu melaksanakan hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia secara benar, yaitu sejajar tetapi tidak bersentuhan. Kita ngerti nggak visi itu apa? enggak. Visi itu adalah kayak imajinasi kita akan masa depan yang akan kita wujudkan. Iya, terbayang. Jadi kayak misalnya Om Ai punya visi, aduh gila nanti kalau misalnya udah besar semoga menjadi anak yang pintar ilmu kebenarannya. Itu visinya Om Ai, ya kan? Itu visi. Nah, kedua itu adalah misi. Ini adalah misinya malaikat mukorobin, membantu manusia agar mampu mengetahui, memahami dan melaksanakan tauhid, alias mengesahkan Allah dengan benar. Nah, ini visi dan misi dari malaikat mukorobin. Jadi ini perlu dipahami banget. Kayak tadi visinya tadi, hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia sejajar tetapi tidak bersentuhan. Ini efek ini sangat penting banget nih. Sejajar tapi tidak bersentuhan. Kayak rel kereta sejajar gini. Artinya apa? Jadi gini, Kila kalau di sekolah kan pasti diajarin bahwa kalau misalnya sholat itu hubungan dengan Allah. Sedangkan tadi belajar di sekolah tadi Pak mau tanya-tanya sama Bu Guru hubungan sama manusia. Pernah nggak diajarin kayak gitu? Diajarin apa? Ya kayak gitu, bahwa ada hubungan dengan Allah sama hubungan sama manusia. Terus itu hal yang berbeda, satunya vertikal, satunya horizontal. Nggak pernah diajarin. Belum ya? Belum. Yang diajarin di sekolah apa sih agama Islamnya? Tentang harus nurut sama orang tua, Mm-mm. guru, terus Harus rajin sholat. ya Iya. Kalau misalnya kita mau pahami konsep itu secara basic, itu ya itu. Hubungan dengan orang tua ya hubungan sama orang tua, sholat ya sholat. Iya. Beda. Tapi kalau misalnya ilmu kebenaran justru sebaliknya. Hubungan sama orang tua itu sekali selain hubungan sama manusia, tapi juga hubungan dengan Allah, kayak yang tadi Om Ai jelasin. Sholat juga sama, bukan cuma hubungan, tapi juga harus sama manusia juga harus dipertimbangkan. Bukan cuma sholat asal sholat aja. Iya, berdoa juga harus mempertimbangkan sama manusianya. Nah ini visinya malaikat mukorobinnya itu adalah yaitu gimana caranya manusia dalam segala sisi kehidupannya melaksanakan itu benar sejajar tidak bersentuhan. Ini ilmu yang dalam banget loh Kil. Jadi kalau misalnya di Al-Quran itu ada banyak surat yang diawali dengan istilah kalimat alif lam mim dan semacam itu. Orang-orang pada nggak ada yang tahu itu artinya apa. Kenapa kok ayat-ayat ini diawali seperti itu? Nah ini dijelasin di ilmu kebenaran itu apa artinya. Artinya ya tadi sejajar tidak bersentuhan.
Jadi Allah, alif itu Allah, lam itu lumah, malaikat muqarrabin lumah, mim tuh manusia Muhammad. Jadi gimana caranya supaya dalam segala sisi kehidupan kita bisa berjalannya itu sejajar, tidak bersentuhan, tuh harus di tengah-tengahnya harus ada malaikat muqarrabin lumah. Kalau enggak nggak bakal bisa, pasti campur aduk. Gitu. Itu Panjang. cuman ada di ilmu kebenaran. Oh. Iya, dan kemudian tadi misi yaitu tauhid, mengesahkan Allah dengan benar. Tahu nggak signifikansinya apa? Signifikan. Signifikansi itu pentingnya apa? Jadi gini, orang itu biasanya misalnya agama Islam ya, kan dia ngomong la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Tapi dikiranya Tuhan tuh cuman diucapkan aja, Tuhanku Allah, udah beres kayak gitu. Enggak dong. Iya makanya. Kenapa? Yang bener kayak gimana? Iya, intinya adalah kebanyakan kalau misalnya orang udah melaksanakan perintah agama itu berarti dia Tuhannya udah Allah. Kalau misalnya dia menjauhi dosa dari agama tadi, larang-larangan, berarti dia juga udah Tuhannya Allah. Padahal nggak semacam itu. Manusia itu Tuhannya adalah sesuatu yang dia prioritaskan paling atas. Prioritaskan, diutamakan. Diutamakan. Iya. Jadi kalau misalnya dia bilang Tuhannya Allah, Iya. tapi ternyata dia habis-habisan ngejar duit, berarti Tuhannya duit sebenarnya. Dia bilang Tuhannya Allah, tapi habis-habis mati-matian ngejar likes di Instagram, berarti Tuhannya adalah Instagram, likes di Instagram. Kayak gitu. Tapi kalau ngajar-ngajar ilmu Allah itu, Nah iya, tapi kan itu harus dilihat bukan cuma dari omongannya doang, bukan sekedar kita ngomong kayak gini aja kan, tapi harus dari tindakan nyata secara hati sehari-hari kan. iya. Gitu, makanya orang, kita harus sadar bahwa sekedar ngomong la ilaha illallah nggak serta-merta menjadikan kita Tuhannya Allah. Harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa pengaplikasiannya diajarin di ilmu kebenaran, begitu. Kebayang sekarang? Nah, bertauhid yang benar tadi, yang barusan ini, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Jadi menganggap bahwa Allah itu adalah prioritas yang paling atas gitu loh, ya. Merupakan kunci terbukanya keberkahan Allah, kunci pintu menuju kedamaian, kesejahteraan di alam semesta ini. Jadi dunia ini nggak pernah damai gara-gara itu. Kita nggak pernah bisa bertauhid dengan benar sebagai manusia. Pasti Tuhannya bukan Allah beneran, pasti buatan Allah, entah itu tadi duit atau likes di Instagram, terkenal, mobil. Kalau cewek, kalau misalnya cowok sukanya Tuhannya cewek, kalau cewek Tuhannya cowok dan sebagainya. Nah, itu diajarin di ilmu kebenaran. Sampai sini udah paham? Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Oke. Kalau gitu kita tutup dulu pertanyaan nomor 2 ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa di zaman sebelumnya ilmu tentang roh hanya sedikit yang diberikan? Tadi kan dibilangin di Al-Quran surat Al-Isra ayat 85, katanya rohnya cuma dikit. Tapi kenapa seperti itu? Padahal banyak termasuk. Iya, kenapa ya? Kenapa nggak dikasih tahu dari dulu? Karena Nah ini dia jawabannya. Karena Allah zat yang maha berencana. Ilmu mengenai roh sejak awal dikehendakinya, udah di planning dari awal, hanya akan diturunkan di akhir zaman melalui utusannya yang berasal dan sebelumnya selalu berada di alam rohani, yaitu para malaikat muqarrabin yang memiliki karakteristik berbeda, nggak punya jasad kayak kita gini, cuma roh doang bentuknya. Itu udah planning dari awal. dari awal. Iya. Dan Allah juga udah tahu kalau dan Muhammad bakal bikin manusia. Iya bener. Kira udah nonton video Nur Muhammad yang pertama itu ya? Oh iya bagus. Udah tahu. Jadi emang rencananya kayak gitu dari awal. Cuman ya itu dia, kita semua yang udah dilahirkan di sini termasuk keempat Muhammad semuanya pada bingung semua nih. Gimana sih caranya gitu. Tapi memang sejak awal di planning dari awal.
Jadi kalau misalnya pemirsa mau tahu dengan detail ya nonton video Nur Muhammad, dan juga ada beberapa informasi yang penting juga di kehidupan dan kematian serinya. Kira udah nonton semua? Baru ke Pak bagian 5. Sampai 5, cuma sampai 5. iya. Omanya belum bikin lagi. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa itu akhir zaman? Kira udah tahu akhir zaman itu apa? Akhir zaman itu adalah ketika roh suci atau fitrah udah turun ke sini semua. Jadi di awal sana ada banyak banget fitrah di alam rohani. Itu Setiap kali manusia ada yang lahir, dilempar satu dari zaman ke zaman. Anaknya lahir, ditambah satu, anaknya lahir lagi, cucunya lahir, tambah satu, terus sampai bergenerasi, sampai akhirnya udah habis semua di sana. Itu namanya akhir zaman. Iya. terus Jadi orang-orang mikirnya akhir zaman itu kiamat dan sebagainya. Kagak. Akhir zaman adalah setelah semua fitrahnya turun ke sini. Jadi bisa mulai dinilai semuanya, hasil ujiannya. Kalau misalnya kita mulai nilai tapi sebelum semuanya kasih jawaban, kan berarti nggak adil dong. iya. Ya makanya harus ditunggu semuanya turun dulu, nyoba hidup di sini, hasilnya baru dinilai. Seperti itu logikanya. Tapi ya itu kan lama banget waktunya, dari awal zaman, dari pertama kali manusia sampai sekarang berapa ribu tahun juga nggak tahu, Om Mai. Ya, tapi itu maksudnya akhir zaman. Sekarang ini Akhir zaman itu pada tahun 99, 9 September 99. Itu berarti udah 26 tahun yang lalu. Itu semua fitrah dari atas sana udah turun ke sini semua. 99. Iya. Jadi yang lahir setelah tahun 9 September 99 itu udah pasti reinkarnasi. Pasti udah pernah hidup sebelumnya. Tapi biasanya sih bukan biasanya, ketentuannya sih yang utang reinkarnasinya yang paling dikit yang diduluin. Apa artinya? Artinya adalah kebanyakan yang dulu kehidupan pertamanya matinya pas bayi. Entah karena keguguran atau karena dibunuh sama orang dan sebagainya pas masih bayi. Jadi otomatis kan utangnya masih sedikit. Ya itu pasti dilahirkan duluan. Makanya secara real mereka pun yang dilahirkan setelah itu di awal-awal otomatis masih belum begitu pintar juga dalam menghadapi kehidupan. Jadi kayak ibaratnya masih sama aja dengan manusia yang baru pertama kali dilahirkan jadinya. Kebijaksanaannya. Iya kan? Enggak aku gitu. Iya. Kemungkinan besar. Oma juga nggak tahu. Iya. Kebayang kan? Iya, itu akhir zaman. Ada pertanyaan? Jadi orang-orang selama ini ngiranya itu adalah ketika salah satu pemahaman dalam agama Islam itu, jadi kalau misalnya nanti ada kiamat diger, habis itu semua roh dikumpulin, habis itu di satu-satu persatu diadili, ceker seperti itu. Enggak. Ternyata Allah tuh lebih canggih dari itu. Kan semua udah pernah ada catatannya, kayak chip gitu dipasang di kepala. Jadi semuanya udah ketahuan. Kamu pernah ngelakuin ini, kamu pernah ngelakuin ini, semuanya ya udah dimasukin data kayak di komputer langsung langsung kehitung semua. Nggak usah ditanya satu persatu. Itu yang salah kaprahnya manusia. Iya. Iya, nggak usah ditanya-tanyain saksinya pakai kayak di pengadilan gitu. Kamu pernah ini nggak? Kamu pernah ngeliat ini nggak? Gitu, nggak usah. Udah ada catatannya semua. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan, juga udah dihitung semuanya. Iya. Gitu, orang suka salah paham ya Pak, ngerti? Ya udah. Kalau gitu untuk pertanyaan nomor 3 ini sampai situ. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.